wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita berkumpul di tempat terbaik, di muka bumi terbaik, ya, di lingkungan terbaik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun, ya, dan menyebarkan agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu ibadah sunnah yang paling baik, ibadahnya para orang-orang soleh, para orang-orang dan hamba-hamba yang Allah pilih, yaitu sholat malam atau tahajud. Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa merasakan, ya, Masya Allah udaranya enak, ya, sepi, tenang, ya, sejuk. Bayangkan dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini, di tempat yang sama dengan kita, di kota Madinah Al-Munawwarah, ya, tepatnya di sana. Beliau di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang nabi, manusia terbaik, ya, makhluk pilihan Allah. Beliau orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau sudah dijamin surganya, surga yang tertinggi, ya. Tapi apa? Beliau juga tetap melaksanakan sholat malam, ya. Masya Allah, seperti kita sekarang ini, alhamdulillah, ya. Tapi beda, ya, kita beda level sama Nabi Muhammad. Rasulullah itu sholat malam, kata Aisyah apa? Sampai kakinya bengkak. Bayangkan saja, ya. Ada sahabat, ya, pernah menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat malam. Akhirnya coba ikut kan sholat sama Nabi. Kapan lagi, ya kan? Berdua sama Nabi, Masya Allah. Senang banget ketika sholat baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Oh, oke lah, mungkin satu halaman, baca satu juz, kok nggak selesai, 2 juz, oke, Al-Baqarah selesai, Ali Imran, lanjut terus sampai berapa juz, ya, baru akhirnya beliau ruku. Itu salatnya Rasulullah, ya. Beliau kakinya sampai bengkak. Rasulullah sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kesalahannya diampuni oleh Allah. Tapi beliau ketika meminta ampun kepada Allah, beliau tetap menangis, ya, nangis, ya Allah, ampuni aku. Jangankan di salat malam, bahkan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya saja berdiri, mau duduk, ya, mau melakukan kegiatan apapun, beliau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam sehari bisa meminta ampun 100 kali, bahkan lebih, ya. Beliau sholat nangis, bahkan kata Aisyah sampai janggutnya basah, ya. Menangis Rasulullah minta ampun. Padahal apa? Dosa apa yang ada pada diri Rasulullah, ya kan? Tapi Rasulullah minta ampun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Bisa dibayangkan kita sebagai manusia yang tempatnya salah, tempatnya dosa, ya. Rasulullah salah, ada yang mengingatkan kita. Siapa yang mengingatkan, ya? Kita ketika salah, maka tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun sebagaimana para nabi dan para sahabat meminta ampun. Kita pahala nggak seberapa, dosa tiap hari, sadar dan tidak sadar. Tapi kenapa kita enggan untuk memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, di tempat ini dulu Rasulullah, ya, sholat malam hingga kakinya bengkak, sholat di tempat yang sempit. Dulu rumahnya Rasulullah itu sempit. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha,
sujud, dipanjangkan lagi, sujud lagi, ditekuk lagi, ya. Beliau sholat, bahkan dulu para sahabat pun tidak kalah semangatnya, ya. Para ulama juga tidak kalah semangatnya, ya. Bahkan tidak jarang diceritakan para ulama itu kasurnya basah, ya, lantainya basah. Kenapa? Karena menangis, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mumpung kita ada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah, ya, tempat di mana wahyu turun, tempat di mana Rasulullah mengajarkan para sahabat ajaran-ajaran agama Islam, kita ambil faedah sebanyak-banyaknya, kita ambil keuntungan sebanyak-banyaknya, memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, mendoakan Nabi dan para sahabatnya. Kita mohon ampun, semoga Allah mau mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, dosa yang besar maupun yang kecil. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang tua kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan sanak saudara kita. Oke Bapak Ibu, waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang terbaik, ya, dimana Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya Allah itu mendekat ke langit bumi, ya, ketika tersisa sepertiga malam. Untuk apa? Allah berfirman kepada makhluknya, adakah hamba yang meminta kepadaku sesuatu maka aku akan kabulkan, dan adakah hamba yang memohon ampun kepadaku sehingga aku beri ampunan. Maka setelah ini Bapak Ibu manfaatkan waktu yang sebaik mungkin, berdoa, bebas doa, minta apa saja buat diri Ibu pribadi dan untuk keluarga Bapak Ibu sekalian. Sekian Bapak Ibu, nanti setelah ini boleh melengkapi sholatnya, ya, ditutup sholat witir langsung boleh, ditambah sholat malamnya 2 rakaat lagi boleh. Dan jangan lupa doa, ya, untuk orang tua, untuk anak-anak, cucu, sanak keluarga, untuk saya juga boleh, ya. Saling mendoakan, semoga nanti perjalanan haji kita dipermudah, semoga semua, ya, gerak-gerik kita, nafas kita dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima ibadah haji kita, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Ada kekurangan itu datangnya dari saya dan syaitan, yang benar itu